warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Angga dari Istia, calon ikut penggerak angkatan 9 dari SMK Taman Suwanan Bulan. Untuk saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Ibu Eli sebagai pengajar praktek saya di CGP angkatan 9 ini ya, Eli. Terus bersama juga dengan teman seperjuangan saya, Bapak Aditya Yudiantoro. Selamat siang, Bu Eli, Pak Adi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana di minggu-minggu lalu ya Pak ya telah kami adakan observasi di kelasnya Pak Adit, di jalan Pak Adit. Mohon izin Bu Eli untuk memulai percakapan pasca observasi ini. Baik, Pak Adit kita mulai ya. Oke, baik Pak Adit. Pada percakapan pasca observasi ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Adit terkait dengan jalannya observasi kelas yang kemarin sudah kita lakukan, untuk tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang kemarin Pak Adit sudah jalankan di dalam pembelajaran Pak Adit. Oke, baik, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Adit, bagaimana nih perasaan Pak Adit terkait dengan jalannya observasi kemarin Pak, jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin Pak. Iya Pak Angga, dan mohon izin kemarin buat saya memang suatu pengalaman yang baru Pak, jadi agak canggung, pada nervous karena memang jarang sekali kami melaksanakan observasi termasuk hal yang baru bagi, walaupun dari beberapa guru memang sudah sering kali ada observasi, tapi untuk yang di Campur Bekti memang cukup jarang ya. Jadi yang biasanya kita mengajar bersama-sama, teaching, kita mengajar praktek, kita mengajar teori secara bersama-sama, tapi pada kesempatan kemarin saya harus memberikan pembelajaran di depan kelas, dan Pak Angga duduk di belakang observasi pembelajaran saya, kemudian juga langkah-langkah yang sudah saya laksanakan, pembelajaran dan juga materi yang saya sampaikan ke siswa nanti agak beda dari biasanya ngomongnya terbiasa dengan bahasa, jadi agak canggung, terus ya memang seperti itu yang saya rasakan Pak, dan mungkin hal ini sangat perlu nanti dibiasakan kondisi seperti ini biar nanti tidak ada rasa canggung dan nervous Pak, seperti itu Pak. Oke, baik, jadi Pak Adit ada rasa tegang gitu ya, tegang dan juga nervous-nervousnya gitu, karena biasanya kita kan tim teaching gitu ya Pak ya, kita tim teaching biasanya kita di dalam pembelajaran itu kita sama-sama di depan, saling menguatkan, memberikan materi, saling memberikan langkah-langkah seperti apa. Tapi untuk yang kemarin kita dipisah ya, Pak Adit di depan, saya di belakang, dan itu menimbulkan sebuah ketegangan betul Pak. Dan juga mungkin seperti itu terjadi, atau tegang itu jadi karena kita memang jarang ya, biasa. Oke Pak Adit, untuk yang kedua nih Pak Adit, mungkin bisa diceritakan kembali Pak Adit area pengembangan yang dalam pembelajaran yang Bapak ingin capai, kemudian langkah-langkah yang sudah Pak Adit lakukan di dalam pembelajaran. Kemarin area pengembangan saya Pak itu pada peningkatan keaktifan dan pemahaman murid pada aspek pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi langkah-langkahnya saya bagi secara kelompok, saya belajar mereka, dan materi yang saya berikan pun juga sesuai dengan kebutuhan daya belajar masing-masing kelompok. Jadi setiap kelompok saya kondisikan untuk berdiskusi, nanti bertukar pikiran dan menggunakan media belajar sesuai dengan gaya belajar kelompok masing-masing. Jadi memang
sudah saya tawarkan media belajar seperti apa yang mereka inginkan. Jadi setelah itu siswa saya kondisikan untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka pelajari di kelas secara berkelompok. Jadi setelah itu memang untuk meningkatkan pemahaman mereka juga sebelumnya sudah saya berikan tugas dan di akhir saya berikan tes seperti itu. Jadi area pengembangan kemarin Pak Adit yaitu terkait dengan keaktifan dan pemahaman murid pada aspek keterampilan dan pengetahuan dengan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Tadi Pak Adit sudah menjelaskan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, medianya juga sesuai dengan gaya belajarnya, dan untuk melihat ada peningkatan atau tidak terhadap pemahaman materi menggunakan tes awal dan menggunakan proses di akhir ujian. Oke Pak Adit. Oke, nah ini Pak Adit, menurut Pak Adit sejauh mana nih area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum nih menurut Pak Adit dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya pribadi sudah cukup berhasil Pak. Jadi kami bisa dikatakan cukup karena memang ada beberapa kekurangan yang saya rasakan dan itu sedikit mengganggu proses pembelajaran. Oke, kalau secara persentase nih tingkat keberhasilan Pak Adit dalam mengembangkan pengembangan metode tadi di dalam pembelajaran kemarin itu mulai dari 0% sampai 100% udah di angka berapa? Ya 70% Pak. Oh 70%. Oke, 70% ya. Jadi Pak Adit sudah mengatakan kalau keberhasilan ada di angka 70%. Oke Pak Adit. Nah, ini kan baru di angka 70%. Nah, berarti kan ininya Pak Adit kan berarti enggak berapa? Kalau bisa nih di atas 90%. Di atas 90%. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Adit, dari 70% itu untuk mencapai ke 90% itu ada kendala apa sih yang kemarin dalam proses pembelajaran ini Pak Adit? Kalau kemarin menurut saya Pak itu walaupun memang dari awal sebenarnya sudah saya tawarkan gaya belajar untuk masing-masing karena sudah saya bagi secara berkelompok dan mereka juga menentukan pilihan sendiri, harapannya semua berjalan dengan baik, tapi ternyata pada prosesnya ada beberapa siswa yang tetap masih kurang fokus belajarnya dan juga terlihat mereka cukup jenuh, bosan dan mungkin hanya 1-2 dari satu kelompok itu yang mungkin cukup mengganggu konsentrasi mereka belajar di masing-masing kelompok seperti itu Pak. Oke, jadi masih terdapat anak yang kurang fokus, terus kemudian masih tadi ada yang dikatakan bosan gitu, bosan. Nah, kira-kira nih Pak Adit, yang menyebabkan nih anak itu kurang fokus dan yang menyebabkan anak itu bosan itu menurut Pak Adit kira-kira apa itu? Kalau menurut saya pribadi, saya amati melihat dan merasakan sendiri Pak, mungkin karena saya memberikan penjelasan materi di depan kelas, biasanya dengan sudah terbiasa dengan sering banyak ngomong di depan kelas, jadi mungkin mereka jadi bosan karena juga metode belajar kemarin juga tidak setiap waktu kita gunakan, kita lebih banyak teacher center di depan kelas dan mungkin harian mereka juga menyebabkan ada rasa jenuh, rasa bosan seperti itu yang mereka beranggapan pembelajaran ini seperti pembelajaran biasanya. Jadi metode yang kemarin saya gunakan mungkin nanti mohon juga saran dari Pak Anggar dan nanti kita di pembelajaran berikutnya kita bisa berbicara. Oke, jadi karena Pak Adit mengatakan karena masih terlalu banyak memberikan penjelasan di depan kelas di teacher centernya masih metode lama itu teacher centernya masih masih terlalu banyak di dan juga mungkin media yang digunakan juga
mungkin ada kekurangan di media pembelajaran, jadi mungkin itu juga yang membuat mereka jenuh. Oke, jadi tadi ada dua penilaian gitu. Yang pertama tadi terlalu banyak data centernya, terus untuk yang kedua mungkin media tadi ya, medianya yang kurang mungkin. Oke, Pak Adit. Kalau begitu untuk ini Pak Adit, mengurangi atau mengatasi kebosanan tadi yang tadi menurut kita bosan, terus kemudian menurut tadi Pak Adit melakukan apa yang akan Pak Adit lakukan untuk biar bisa pikirannya memperbaiki, biar anak itu menjadi tidak bosan lagi, menjadi tidak fokus, menjadi fokus lagi dalam pembelajaran. Apa kira-kira yang akan dilakukan? Itu yang masih menjadi PR saya pribadi. Jadi mungkin yang pertama saya akan mengurangi bicara center saya, Pak. Jadi mengurangi waktu berbicara terlalu banyak di depan kelas, jadi biar nanti siswa kita kondisikan untuk lebih banyak waktu berdiskusi dengan teman, jadi biar mereka lebih aktif membangun materi, menjadi bahan materi secara mandiri. Dan juga tidak kalah pentingnya, karena sekarang media belajar seperti bacaan atau gambar atau video di YouTube sudah banyak sekali, jadi mungkin nanti media-media seperti itu bisa membuat siswa kita jadi senang, jadi tidak bosan, dan pembelajaran terasa tidak membosankan seperti itu. Mantap sekali Pak Adit ya. Jadi untuk mengurangi atau mengatasi kebosanan dari murid tadi, terus kemudian mengurangi ketidakfokusan dari murid tadi, Pak Adit akan melakukan yaitu yang pertama mengurangi data centernya, kemudian mengembangkan media pembelajaran gitu. Oke, ya. Baik Pak Adit, terus kira-kira nih kapan itu mau akan dimulai refleksi yang Insya Allah secepatnya Pak, Angga di pembelajaran minggu depan Insya Allah sudah saya siapkan. Jadi di pembelajaran selanjutnya Insya Allah semoga proses pembelajaran bisa dilakukan. Oke, baik Pak Adit. Jadi di pembelajaran selanjutnya Pak Adit akan melakukan hal yang tadi ya. Oke, baik Pak Adit. Kalau begitu boleh dong setelah Pak Adit nanti melakukan pembelajaran selanjutnya, setelah itu Pak Adit lagi ke saya nih, bagaimana hasilnya, apakah ada perubahan yang positif atau mungkin malah nanti ada yang bagaimana boleh ya diceritakan lagi Pak Adit. Siap Angga. Jadi nanti pada saat pembelajaran berikutnya monggo nanti silakan untuk mendampingi saya, jadi menemani saya Pak. Jadi nanti biar kita sama-sama tahu berapa persentase pembelajaran kemarin dan apakah ada peningkatan ke arah lebih baik pembelajaran yang berikutnya. Siap Pak Adit. Oke Pak Adit, saya tunggu ya cerita berikutnya dan di pembelajaran berikutnya, karena Pak Adit tadi minta untuk didampingi lagi, ya kita sama-sama belajar ya Pak Adit. Siap. Kita melakukan supervisi lagi. Oke. Sebelum percakapan kita tutup tadi, dari percakapan yang dari awal sampai dengan dari yang ini tadi, kira-kira apa nih yang didapat dari Pak Adit selama percakapan kita? Jadi yang pertama pokoknya saya berterima kasih Pak, jadi sudah mendampingi proses pembelajaran yang saya laksanakan, dan ada beberapa masukan-masukan yang memberikan motivasi bagi saya. Jadi pokoknya harapannya pembelajaran ke depan bisa lebih bagus lagi. Terima kasih ke Anda sudah membantu memberikan pencerahan buat saya. Oke Pak Adit, terima kasih.
Jadi ini Pak Adit bisa menemukan ini ya, tadi yang masalahnya tadi yang dari siswa yang bosan, kemudian siswa yang fokus menjadi punya gambaran ya, punya gambaran terkait dengan tadi pemecahan masalahnya Pak Adit akan melakukan ini ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Adit dan waktunya telah melaksanakan percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan Pak Adit dapat melakukan pembelajaran yang semakin baik lagi Pak. Terima kasih Pak Anda. Ya Pak Adit, sama-sama.